Oke, ini kita sudah buka unboxing di dalamnya. Seperti ini penampilannya. Microsoft Surface Pro 12 tampilan dalamnya. Kita akan lihat apa saja yang kita dapat. Ini adalah tampilan unitnya. Oke, ini untuk buku panduannya. Untuk buku panduannya. Dan ini adalah untuk Type C ya. Untuk Type C. Jadi sudah tidak ada adaptor lagi untuk Microsoft Surface Pro 12 ini. Oke, kita akan lihat kembali untuk unit dari Microsoft Surface Pro 12. Ya, jadi ini adalah penampilan awalnya ini seperti begini. Ini adalah Type C, dua buah Type C. Kemudian di sini yang menarik adalah mereka sudah mulai mendesain tombol yang lebih masuk ke dalam ya. Mungkin kalau Anda pemakai Microsoft Surface Pro sebelumnya, Anda mungkin sering menyalakan Microsoft Surface Anda baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Tapi dengan desain yang baru ini, tombol yang lebih masuk ke dalam, ini juga nanti akan lebih baik ya. Dan ini adalah tampilan dari segi sebelah kiri ya. Segi sebelah kiri, dan ini juga lebih tipis ya, lebih tipis di sini ya. Dan tentunya di sini ada satu cekungan masuk ke dalam ya. Cekungan masuk ke dalam ini adalah tempat untuk pen ya. Jadi Microsoft sendiri mereka merancang desainnya seperti ini untuk dimasukkan pen. Dan ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali ya. Kita coba nih ya. Tuh. Bisa memang. Nah, makanya nanti kita ada bahas juga mengenai case ya. Bagi Anda yang takut pennya hilang gitu kan. Nah, bisa memakai case tambahan, casing tambahan. Ini nanti bisa kita perlihatkan cara pemasangannya juga. Nah, untuk dari segi kickstand-nya masih sama ya. Masih sama seperti begini ya. Masih bisa begini seperti begini. Oke. Kita akan lihat bagaimana performance-nya. Kita akan review bagaimana performance-nya. Stay tune ya. Oke. Oke, ini adalah Microsoft Surface Pro 12 yang sudah kita buka. Kita akan nyalakan dari sini. Microsoft Surface Pro 12 ini sebenarnya mengalami banyak penurunan dibandingkan versi sebelumnya ya, yaitu Microsoft Surface Pro 12. Spek utamanya adalah dia menggunakan prosesor 8 core. Terus kemudian dia juga sudah mensupport, walaupun dia 8 core tapi dia sudah mensupport untuk aplikasi AI dari Copilot. Dan RAM itu adalah semuanya basic 16 GB semuanya. Terus terdapat dua varian, yaitu 256 dan juga 516 GB. Tetapi yang sangat disayangkan adalah tipe SSD yang digunakan adalah UFS, jadi ini tidak bisa di-upgrade ya. Dulu kalau kita pakai Surface Pro 11 atau 10, 9, 8 di sini ini bisa dibuka dan kita bisa ganti SSD-nya. Tentunya dengan Pro 12 ini tidak bisa upgrade, dan juga kalau SSD-nya rusak Anda perlu ganti motherboard-nya juga, seperti itu ya. Dan untuk resolusi layarnya hertznya sekitar 90 Hz, sedikit penurunan dari 120 Hz. Dan ini kalau kita dengar sangat sunyi ya. Tidak ada kipas ya. Jadi dia tidak menggunakan kipas. Jadi kalau saya bilang mereka sudah mulai meninggalkan teknologi pendinginan dengan menggunakan kipas untuk Pro 12 ini. Tentunya mana lebih bagus ya tergantung ya aplikasi apa yang Anda pakai. Kalau cuma untuk ringan-ringan, Surface Pro 12 ini oke lah. Nah, untuk layar ini kurang lebih sekitar 12 cm, 12 inch maaf ya, 12 inch ya. Lebih kecil sedikit, tetapi masih nyaman untuk dipakai. Beratnya ini luar biasa, sangat ringan. Kita akan lihat. Oke, kita akan timbang Pro 12. Cuma 675 gram untuk sebuah laptop yang mampu mendukung aplikasi AI. Dan kalau Anda lihat bagian belakangnya ini ya, bagian belakangnya ini mereka sudah mulai meninggalkan ini rata ya. Untuk konektornya ini rata, sangat berbeda dengan tipe-tipe Surface sebelumnya. Jadi ini sama sekali rata ya.
tidak ada apa namanya lobang ataupun tonjolan di sini, jadi benar-benar sangat rata. Jadi surface ini bisa berdiri dengan sempurna. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 pin. Jadi keyboard yang untuk Surface Pro 12 ini hanya bisa digunakan untuk Surface Pro 12. Jadi tidak bisa menggunakan keyboard Surface Pro 11, 10, 9, 8, X, itu tidak bisa. Jadi harus membeli Surface keyboard yang terbaru. Nanti juga kita akan review keyboardnya. Jadi jangan lupa di follow untuk thepasar.com ini, channel ini, dan juga di support juga ya. Untuk pembelian nanti bisa langsung di channel kita juga, di di website kita itu. Dan untuk ini sangat responsif ya, sangat responsif. Oke, jadi prosesornya ini sendiri masih menggunakan prosesor Snapdragon. Snapdragon ini digunakan oleh prosesor Microsoft Surface Pro 11, tapi untuk Pro 12 ini dengan core yang lebih kecil, 8 core. Dan juga apa yang menjadi kelemahan dari Surface Pro 12 ini ya? Kalau saya bilang ada sedikit kekurangan ya. Jadi untuk keyboard ini juga dia tidak bisa memakai keyboard yang lama sebelumnya. Terus juga apa namanya, untuk pen juga Anda harus pakai di sini untuk kalau untuk di-charge ya. Jadi kalau Anda nggak punya case ya agak sedikit resiko sih gitu. Walaupun ini kuat gitu loh, tetapi kalau misalkan Anda dorong tetap saja bisa terlepas. Beda dengan sebelumnya yang dia ada keyboard di sini, terus bisa disimpan di situ dan bisa charge di situ. Lebih aman kalau yang desain sebelumnya. Dan faktor yang lain adalah USB ya. Jadi kalau Anda mau charge ini, Anda harus charge dengan salah satu USB di sini. Gitu loh. Tapi juga mungkin bisa menggunakan Surface Dock ya. Dengan Surface Dock mungkin bisa untuk kalau Anda membutuhkan kebutuhan banyak, mungkin mau perlu untuk HDMI, charger, USB-C, segala macam, mungkin bisa mempertimbangkan untuk membeli Surface Dock. Jadi saya sendiri juga bingung ya, kenapa Microsoft ini sekarang produknya makin lama makin tidak power user friendly ya kalau sebutannya itu ya. Jadi saya lihat memang trennya ini sekarang Microsoft ini adalah dia ingin membuat para penggunanya itu lebih simpel ya. Jadi kalau kita lihat ini laptop ini sangat ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa menjalankan aplikasi umum ya, secara umum ya. Dan target Microsoft mungkin adalah dia ingin kompetitif dengan produk-produk dari Apple. Itu seperti kita tahu ini adalah produk menggunakan prosesor ARM. Jadi memang ada satu kelebihan di mana nggak semua aplikasi, apalagi yang 64 bit, bisa dijalankan di aplikasi 32 bit seperti ini. Tetapi ada kelebihannya dengan aplikasi prosesor ARM ini, tenaga yang dibutuhkan tidak banyak. Jadi seperti ini bisa seharian, Anda bisa pakai seharian untuk laptop ini Anda bisa pakai seharian. Tidak perlu dicas lagi. Jadi sangat portable. Sangat portable sekali. Oke, kita akan review untuk produk berikutnya adalah untuk keyboardnya ya. Kita akan review keyboardnya, apa perbedaan dengan keyboard-keyboard sebelumnya. Jadi jangan lupa di follow di channel kita dan juga di like di channel kita. Kita jumpa lagi untuk review berikutnya.